Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husana Ikroani, perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tugas Project Citizen yang bertemakan demokrasi dan aspirasi rakyat yang ditelantarkan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya sendiri. Demokrasi adalah sistem di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan suatu negara diputuskan oleh rakyatnya. Sedangkan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada para wakil rakyat dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan hingga kritikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil wawancara yang ada di sebelah saya ini. Nah, mengenai topik yang kita lihat sekarang ya, yaitu mengenai topik aspirasi rakyat. Bisa kita lihat bahwa narasumber menyangkal hal tersebut karena menurutnya pemerintah itu selalu memperhatikan orang lain ataupun rakyatnya. Nah, pada tahap ini pun sudah dijelaskan ya dan terbukti bahwa pemerintah itu sudah memberikan bantuan ya meskipun tidak semuanya secara merata. Inilah yang membuat aspirasi rakyat di sekitar masyarakat tidak mempercayai gitu pemerintah gitu, tidak mempercayai pemerintah karena memang masih banyak sekali ya orang-orang yang ada di Indonesia itu masih sulitnya mendapatkan pekerjaan, ada yang hilang pekerjaan karena PHP, karena untuk mengkebutuhi keluarganya. Nah, menurut narasumber sudah tidak perlu diragukan lagi, yaitu kita bisa melakukan mungkin kebutuhan masyarakat ya kita, seperti misalkan menchat pemerintah melalui media sosial, salah satunya itu yaitu melalui Instagram. Nah, menurut narasumber ketika narasumber sedang ada masalah ya dan ingin mengungkapkan pendapatnya, akhirnya beliau ngechat dan DM, alhamdulillah dibalas dan direspon ya. Setelah itu 1 minggu kemudian narasumber pun mendapat bantuan sekitar 1,2 juta ya. Adapun untuk orang-orang yang terkena PHK ini pun mendapat sekitar 2 minggu sekali. Nah, dengan begitu kita meyakini bahwa apa yang dibicarakan orang ini tidak sesuai dengan apa yang terdapat narasumber rasakan. Kesimpulannya dari ini mengenai topik aspirasi ini, kita tidak bisa menjatuhkan salah satu orang atau apalagi ini adalah tokoh penting di Indonesia karena apa yang mereka katakan belum tentu itu adalah kejadian sebenarnya. Kita perlu dulu cari tahu apa saja hal yang membuat kita memang tidak dapat, terus mengapa dia dapat, apakah dibedakan atau memang kita memang belum mendapat asumsi gitu dari sini. Seperti itu. Di samping saya sudah terlihat teks berupa tanya jawab, yaitu hasil wawancara terhadap teman saya. Saya mewawancarai teman saya mengenai topik aspirasi rakyat. Bisa dilihat bahwa narasumber menyangkal mengenai aspirasi rakyat yang terabaikan. Jadi menurut narasumber, segala bentuk aspirasi rakyat itu selalu mengalami pertimbangan oleh badan pemerintahan. Pertimbangan ini itu dilakukan agar ketentuan yang diambil itu tidak merugikan pihak manapun. Pihak narasumber berpendapat juga mengenai kemajuan globalisasi, di mana kemajuan globalisasi ini dapat berdampak baik kepada masyarakat. Kenapa? Di mana berkembangnya sosial media dapat memperluas tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka tanpa mereka harus membayarkan diri sendiri untuk berunjuk rasa di jalanan. Maka dari itu, rakyat pun harus lebih pintar lagi menyampaikan aspirasi mereka dalam kemajuan era globalisasi ini. Hasil wawancara saya dengan tetangga saya mengenai topik aspirasi
lebih ke setengah-setengah terkabulnya. Dan juga contoh penundaannya itu seperti penolakan Omnibus Law. Narasumber saya juga tidak setuju dengan penolakan Omnibus Law karena bisa memisahkan rakyat-rakyat kecil, meskipun kebijakan itu mirip dengan negara-negara yang sudah maju, contohnya negara Amerika Serikat. Menurut narasumber saya juga, pemerintah itu belum sepenuhnya mewujudkan aspirasi rakyatnya. Pemerintah perlu mementingkan aspirasi rakyat karena pada dasarnya pemerintah membangun negara itu beriringan dengan rakyatnya. Maka kesejahteraan pemerintah, kesejahteraan rakyat juga. Maka ketika menjalankan tugas aspirasi rakyat itu sangat penting dan sangat perlu karena menimbangi kemajuan negara. Harapan narasumber saya untuk pemerintah ke depannya, semoga apa yang dijalani semuanya hanya untuk rakyat dan negara. Mau apapun kebijakannya, semoga itu merupakan bukti kerja dan janji-janji pemerintah yang harus ditepati kepada rakyatnya. Dan jangan lupa amanah dan tanggung jawab. Nah, jadi kesimpulannya, maka dari itu kita sebagai masyarakat juga sebaiknya berusaha menilai dari sudut pandang pengambil keputusan. Keputusan itu tidak diambil secara sembarangan dan seenaknya saja, melainkan melalui pertimbangan dari berbagai pihak. Aspirasi menjadi penyeimbang pemerintah. Bisa dikatakan bahwa aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pemerintah yang akan datang. Pengertian aspirasi rakyat yaitu keinginan segenap penduduk suatu negara yang disampaikan kepada wakilnya atau pemerintah untuk keberhasilan yang akan datang. Perlu ada kolaborasi yang kuat rakyat dengan keberadaan partai politik. Saya Nadia dari kelompok 2. Saya Muhammad Miftah, biasa dipanggil Mif. Dan yang terakhir, saya Umi Latifah. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.